Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya bisa disiapin ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya. Satu, Rizky, siapa Rizky? Kamu ya Rizky ya. Fatahilah. Rapi, Rara, ini Raisa, Rio, Ayah, Raihan, Rizky. Rizky dulu ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi, bapak akan menjelaskan tentang materi hidup rukun. Udah ada yang tahu belum hidup rukun itu kayak mana? Kayak mana contohnya hidup rukun? Ya, nah kalau nggak tahu, nih kakak harus tahu. Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan antar manusia. Nah, jadi nggak boleh beda-bedain. Nah, di Indonesia ada yang berbeda-beda serta harus hidup berdampingan dengan rukun. Ada cara agar setiap manusia bisa hidup rukun dengan baik, akan dijelaskan pada materi kali ini ya. Hanya perbedaan suku, budaya, atau agama, setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang suka tempat sepi, ada yang suka tempat ramai. Karena itu hidup rukun itu sangat diperlukan. Dengan begitu setiap orang bisa hidup berdampingan tanpa ada masalah. Pengertian hidup rukun. Hidup rukun merupakan sebuah pola hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang harus selalu dijaga. Adik-adik teman harus bisa saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Nah, kaliannya harus saling menyayangi, nggak boleh bermusuh-musuhan, nggak boleh berantem. Apalagi tawuran nggak boleh. Nggak boleh. Berdosa. Ya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hidup rukun adalah baik dan damai atau tidak bertengkar. Untuk bisa memiliki kehidupan yang rukun, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya keinginan untuk hidup rukun. Adik-adik akan menghindari pertengkaran dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang sebaik mungkin. Adik-adik bisa tolong menolong dan mencoba mengerti kondisi orang lain atau kelompok. Bila hal itu dilakukan, tidak akan mudah terjadi. Nilai-nilai, kali ini nilai-nilai kerukunan. Satu, nilai kebersamaan. Nah, kita ini kan lagi kebersamaan nih. Kita di kelas ini kan kebersamaan. Teman-teman yang menjalankan hidup rukun akan memiliki kekompakan dan kebersamaan baik antar individu atau kelompok. Dengan begitu setiap orang yang menjalani hidup rukun akan merasa senasib penanggungan. Yang kedua, nilai kekuatan. Hidup rukun memiliki arti menciptakan kekuatan yang besar. Dengan bersatu melakukan hidup rukun ini akan memperkuat beberapa individu atau kelompok karena memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, toleransi tinggi. Bila ingin hidup rukun, teman-teman harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Rasa toleransi didapatkan dari memahami dan menerima perbedaan setiap orang dari sifat, suku, budaya, hingga agama. Dengan menerima perbedaan yang ada, teman-teman tidak akan mempermasalahkan setiap sikap atau tindakan orang lain secara berlebihan. Yang selanjutnya, asah, asih, asuh. Bila teman-teman bisa menjalankan pola hidup rukun, maka nilai asah, asih, asuh akan muncul dengan diam sendirinya. Pola hidup itu akan membuat setiap individu akan saling tolong menolong saat ada orang lain yang kesulitan. Nah, kamu orang tahu nggak toleransi itu apa? Nggak tahu.
Nah, toleransi itu saling menghargai. Misalnya, nih, siapa nama kamu? Tapi Nah, sampingnya? Rizky, Nah. Rizky Dole. Dia ini kan orang Islam, kamu orang Kristen, nggak boleh saling mengejek. Bukan saya. Dia enggak, seandainya. Ini Kristen. Nggak boleh. Cara hidup rukun, nih, cara hidup rukun. Satu, tolong menolong. Adik-adik bisa mulai hidup rukun di mana saja, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Caranya cukup saling tolong menolong. Ya. Tolong menolong saat ada yang membutuhkan bantuan di rumah teman-teman, bisa menolong orang tua dalam membersihkan rumah atau menolong petugas kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan tolong menolong, pekerjaan akan mudah. 2. Berbagi. Cara lain yang bisa dilakukan untuk hidup rukun adalah berbagai saat di rumah. Teman-teman bisa berbagi mainan ataupun makanan pada kakak ataupun adik ataupun teman. Yang 3, bekerja sama. Bekerja sama juga merupakan cara untuk melakukan pola hidup rukun saat di sekolah. Yang 4, saling menghargai. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, karena itu penting untuk adanya sikap saling menghargai. Dengan adanya sikap itu, teman-teman sudah menjalankan salah satu pola hidup rukun, tidak mengejek teman dan mengizinkan orang lain melakukan ibadah. Contoh saling menghargai. Contohnya saling menghargai. Ini tahu nggak saling menghargai itu kayak mana? Saling menghargai itu kayak mana? Hah? Cintain orang. Mencintai orang? Iya dong. Ya, beda itu mencintai orang. Kayak kamu sama dia, nggak boleh kata-kata, kita saling menghargai. Seandainya, iya. Nah, kayak kamu butuh pertolongan dia, dan dia nolong kamu, kan karena dia menghargai kamu karena teman kan, makanya ditolong. Nah, terus tuh kerjasama tuh kayak mana? Ada yang tahu nggak? Kerjasama tuh kayak mana? Bekerja sama. Ya, kerjasama tuh kayak mana? Ada yang tahu nggak? Sama. Nah, saling membantu. Contohnya kayak mana saling membantu tuh? Sama orang nyapu dibantuin. Nah, itu. Selain itu, Cuci dibantuin. Ibu Nyuci dibantuin. Ayo jemur dibantuin. Kalau Nanam pohon dibantuin. nah, benar. Kita semua ya. Kalau berbagi, ada yang tahu nggak berbagi itu kayak mana? Berbagi jajanan. Selain itu, Berbagi makan sedekah. sedekah. Bagi Nah, uang dengan sedekah. orang. Sembako beras. Nilai-nilai selanjutnya Bapak akan menjelaskan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kebersamaan. Yang pertama, nilai kebersamaan. Teman-teman yang menjalankan hidup rukun akan memiliki kekompakan dan kebersamaan baik antar individu atau kelompok. Dengan begitu, setiap orang yang menjalani hidup rukun akan merasa senasib sepenanggungan. Nah, jadinya kalau kita ada nilai kebersamaan ya, hidupnya lebih gampang, hidupnya lebih senang ya. Nilai kekuatan. Hidup rukun memiliki arti menciptakan kekuatan yang besar. Dengan bersatu melakukan hidup rukun ini akan memperkuat beberapa individu atau kelompok karena memiliki tujuan yang sama. Nah, nilai kekuatan kalau kita hidup rukun, ada apa-apa tuh kita ini gampang menyelesaikannya. Karena banyak yang menolong. Coba kita nggak hidup nggak rukun, apa mau? Saling tolong menolong, nggak ada yang mau kan? Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak manfaat hidup rukun itu kayak mana? Saling bersama. Manfaatnya apa? Tahu nggak? Manfaat hidup rukun. Ada yang tahu? Santet orang. Satu orang. Jangan main-main aja, serius. Manfaat hidup rukun, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Udah saya tahu. Satu, membuat keamanan lingkungan semakin terjaga. Nah, kalau kita hidup rukun, pasti ini kita nih akan mengadakan pos ronda. Ada yang tahu nggak pos ronda? Tahu. Iya. Makanya lingkungan jadinya kompak, lingkungan semakin terjaga. Yang kedua, sikap saling tolong menolong. Tadi kan sudah kalian sebutin kan tolong menolong itu kayak mana? Nah, jadinya suatu rumah dia mau ada hajatan atau keyakinan, tolongin. Ya, tolong menolong. Bagi-bagi basic. Membangun persaudaraan.
Tahu nggak membangun persaudaraan itu kayak mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Membangun persaudaraan itu kayak gini. Kamu nggak kenal sama si bapak itu misalnya. Nah kan kamu udah kenalan. Nah itu kayak membangun persaudaraan. Semakin dekat kalian semakin Saudara. persaudaraannya semakin kuat. Yang keempat, kesejahteraan hidup akan meningkat. Nah jadinya kalau kita hidup rukun, kesejahteraan hidup kita semakin meningkat. Kita susah pasti banyak yang menolong. Coba kalau kita hidup kita rese, sama teman kita sendiri kita jahil, apa mau teman kita mau punya jajanan dengan kita, nggak mau kan? Nah, iya, makanya kita harus ini saling menghargai. Nah, dampak jika tidak hidup rukun, tahu nggak dampaknya apa kalau kita hidupnya nggak rukun? Nah, selain dari manfaat yang ditimbulkan oleh hidup rukun, akibat hidup tidak rukun menurut saya yaitu sebagai berikut. Selalu merasa takut. Kalau kalian hidupnya nggak rukun, banyak musuh, was-was nggak hidupnya? Banyak musuh, was-was nggak? Was-was. Was-was kan? Nah, itu dampaknya. Terus tuh dibenci banyak orang, mau nggak dibenci banyak orang? Makanya kita harus hidup rukun. Terus tuh hidup tidak nyaman. Kita mau kemana aja pasti nggak nyaman. Kita mau ke gang sana, waduh ada musuh gua lagi, ya kan? Musuh saya, terus saya. Terus tuh nggak punya teman. Siapa yang mau ini pengen nggak punya teman? Di rumah main apa aja? Main apa aja? Apa nggak bosan? Bosan. Bosan nah. Sudah. Sekian dari kakak. Iya dari bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk untuk ketua kelasnya boleh disiapkan ya. Ya.